Hey barudak, bagaimana dengan proses belajar di rumahnya? Meskipun belajar di rumah tidak semeriah di sekolah, kita harus tetap semangat menimba ilmu dimanapun itu. Oke, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kalian subscribe, like, dan share video ini agar teman-teman yang lain bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Let's begin. Oke, hari ini Bapak akan menjelaskan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Lalu ada dua topik utama yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, kalian harus mengenal dahulu bagian-bagian bunga, dan yang kedua, kalian juga harus mengetahui beberapa proses penyerbukan yang terjadi pada tanaman. Topik mengenai perkembangbiakan generatif tumbuhan terdapat pada mata pelajaran IPA kelas 6 pada semester 1 di kurikulum 2013. Oke, kita langsung. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagian-bagian bunga. Bunga sendiri terdiri dari beberapa bagian utama dengan fungsi yang berbeda-beda. Nah, Bapak sengaja menggunakan gambar asli dari bunga sepatu agar kalian bisa mengetahui bagian-bagian bunga secara real. Yang pertama yaitu putik. Putik ini biasanya terdapat di area tengah bunga. Jika dia memiliki tangkai, tangkainya itu cukup tebal. Dia juga berfungsi sebagai tempat melekat dan masuknya serbuk sari. Atau dengan kata lain, dia merupakan organ reproduksi betina pada tumbuhan. Lalu yang kedua, benang sari. Benang sari ini jumlahnya cukup banyak dan memiliki tangkai yang tipis, di mana pada ujung-ujung tangkai ini terdapat serbuk sari dan berfungsi sebagai organ reproduksi jantan pada bunga. Jadi si serbuk-serbuk sari ini terdapat pada benang sari yang jika jatuh di atas kepala putik, dia akan membuahi bakal biji yang terdapat di dalam putik tersebut. Lalu yang ketiga, mahkota bunga. Dia fungsinya sebagai perhiasan bunga dan pemikat bagi serangga. Jadi ini yang membuat serangga atau burung merasa terundang. Karena mereka juga sama seperti manusia. Serangga dan burung khususnya juga menyukai hal-hal yang bagus dan terlihat indah. Lalu yang keempat, kelopak bunga. Dia berada di bawah, khususnya di bawah mahkota bunga. Dia berfungsi sebagai pelindung atau penutup bunga ketika masih kuncup atau ketika bunga belum bermekar. Warnanya biasanya menyerupai daun pada tanamannya, tapi bentuknya lebih menyerupai mahkota namun terlihat lebih sederhana. Kalau diibaratkan ayam, diibaratkan telur ayam, nah pada telur ayam itu kan ada cangkang yang melindungi bagian isi. Nah, kelopak ini memiliki fungsi yang sama. Dia melindungi bunga ketika belum siap dibuahi atau belum mekar. Yang kelima, tangkai bunga.
tangkai ini berperan sebagai penopang bunga. Lalu kita lanjut ke poin kedua, proses penyerbukan. Proses penyerbukan ini merupakan peristiwa jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Kalau kita ibaratkan hewan, penyerbukan ini sama dengan perkawinan, yakni bertemunya sel kelamin jantan dengan sel kelamin betina. Namun, istilah pada tumbuhan lebih disebut penyerbukan. Lalu ada beberapa jenis penyerbukan. Yang pertama, penyerbukan sendiri atau dikenal dengan istilah autogami. Penyerbukan sendiri ini terjadi pada satu bunga, yakni ketika serbuk sari pada benang sari jatuh atau menempel pada putik yang berada pada bunga yang sama. Bisa dilihat pada contoh gambar di sebelah kanan untuk lebih jelasnya. Lalu selanjutnya bagian B, penyerbukan tetangga, istilahnya geitonogami. Penyerbukan ini terjadi pada satu tumbuhan, namun dalam bunga yang berbeda. Misalkan tumbuhan memiliki 2 buah bunga yang sudah mekar dan siap dibuahi. Nah, pada gambar 1, kita lihat ada bunga A dan bunga B. Ketika serbuk sari terbang atau jatuh di atas putik bunga kedua, maka itu disebut penyerbukan tetangga atau istilahnya geitonogami. Lalu bagian C, penyerbukan silang atau istilahnya alogami. Dia merupakan penyerbukan yang terjadi pada 2 tumbuhan sejenis. Jadi kita bisa lihat pada gambar 1 dan gambar 2. Kalian bisa lihat bunga B dan bunga C. Bunga B dan bunga C ini terdapat pada tanaman yang berbeda, namun masih sejenis. Misalkan, Bapak punya 2 tanaman stroberi, yang mana kedua tanaman stroberi ini sudah memiliki bunga yang sudah mekar, artinya siap untuk melakukan penyerbukan. Nah, serbuk sari pada tanaman stroberi yang pertama terbawa angin sehingga jatuh pada putik tanaman stroberi kedua. Nah, proses tersebut disebut dengan penyerbukan silang atau alogami. Lalu yang keempat, penyerbukan bastar. Istilahnya hibridogami. Dia terjadi pada tumbuhan yang berbeda. Bisa dilihat pada gambar 2 dan gambar 3. Misalkan yang satu, gambar 2 itu tanaman jambu, dan yang ketiga, tanaman jeruk. Beda kan tumbuhannya? Nah, itu bisa juga terjadi seperti itu. Selanjutnya, ada juga perantara penyerbukan, dan yang paling umum itu penyerbukan yang terjadi dengan perantara hewan, istilahnya zoidiogami. Ini terjadi contohnya pada bunga sepatu dan bunga mawar. Kalian bisa lihat pada gambar, di sana ada seekor lebah yang hinggap pada sebuah bunga untuk mengambil sari bunga sebagai makanannya. Nah, ketika si lebah ini hinggap pada bunga untuk mencari makanan,
dia akan meraba bagian-bagian bunga. Entah itu tujuannya untuk berpegangan atau mencari posisi yang tepat untuk makan, sehingga serbuk sari pada benang sari menempel pada kaki atau tubuh lebah tersebut. Ketika dia selesai mencari makan pada bunga pertama, dia akan pergi untuk mencari bunga lain. Kalian bisa lihat contoh gambar kedua, si lebahnya itu pergi begitu saja ya. Nah, pada gambar ketiga, si lebah yang sama hingga pada bunga lain, sehingga serbuk sari yang menempel pada kaki atau tubuhnya secara tidak sengaja menempel pada putik dan akhirnya akan membuahi bakal biji yang terdapat pada bagian dalam putik. Akhirnya terjadilah penyerbukan. Lalu selanjutnya, penyerbukan tanaman yang diperantarai oleh manusia. Istilahnya antropogami. Ini terjadi pada tanaman salak dan semangka. Ada beberapa kasus seperti salak dan semangka. Tanaman-tanaman ini mengalami kesulitan untuk melakukan penyerbukan secara alami. Entah itu karena serbuk sari yang tidak mudah jatuh, atau tidak mudah menempel pada hewan lain, atau juga karena bobotnya yang tidak ringan sehingga tidak dapat terbawa angin. Oleh karena itu, tanaman-tanaman seperti ini membutuhkan bantuan manusia untuk melakukan penyerbukan. Bisa dilihat pada gambar, entah itu bapak-bapak ya kalau kita lihat tangannya. Si bapak-bapak ini sedang membantu proses penyerbukan, atau lebih jelasnya, dia sedang menempelkan serbuk sari pada putik sebuah tanaman. Tanaman apa ya itu? Ya pokoknya begitulah.